wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di Pulinkes bersama saya Elia FT, biasa dipanggil FT, bersama teman saya. Nama saya Hastuti Sulistiarini, biasa dipanggil Tuti. Kami adalah fasilitator positif parenting Dari Yayasan Teratai Putih yang bermitra dengan Jilvan Internasional yang berada di Indonesia. Kita berjumpa lagi tentunya dalam tema yang berbeda. Sekarang ini kita mau mengambil tema tujuan harapan jangka pendek dan tujuan harapan jangka panjang dalam pengasuhan. Tujuan yang pertama adalah orang tua bisa memahami perbedaan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dalam pengasuhan. Tujuan yang kedua, orang tua bisa memahami beragam perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang makna pengasuhan. Ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tujuan harapan jangka pendek dan tujuan harapan jangka panjang. mungkin perlu dijelaskan juga Bu Evi, di luar sana banyak orang tidak tahu tujuan jangka panjang itu apa, tujuan jangka pendek itu apa. Itu bisa dijelaskan Bu Evi? Iya, ya. Betul sekali. Soalnya ini pengasuhan kok ada panjang, ada pendek. Di sini kita akan mengulas tujuan harapan jangka panjang dulu. Yang dimaksud tujuan harapan jangka panjang adalah harapan orang tua yang ingin dicapai saat anak menginjak dewasa atau sekitar 20-25 tahun. Nah, contohnya misalnya kita menginginkan anak kita itu nantinya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, sabar, sukses, nah seperti itu ya. Mandiri, banyak sekali. Ya, itu kan tujuan jangka panjang, nanti itu bisa nanti tercapainya. Tapi walaupun itu panjang, tahapan itu kalau anaknya sudah dewasa, tapi itu tetap melekat di hati kita. Iya, jadi mustahil diingat-ingat ya. Nanti seperti itu. Jadi kalau kita punya harapan di entah kapan itu, tapi kita sudah mengen dari sekarang. Betul sekali. Kalau ada tujuan harapan jangka panjang, pasti ada tujuan jangka pendek. Jadi pengertiannya itu berarti kebalikannya ya Bu ya. Tujuan dari harapan jangka pendek adalah harapan yang ingin orang tua capai saat itu juga. Betul sekali. Contohnya untuk contohnya saat kita punya anak mau sekolah, iya betul. Otomatis kita punya harapan-harapan anak itu jangan sampai terlambat. Betul sekali. Nah, untuk tercapai jangan sampai terlambat itu kita harus seperti apa, harapannya itu seperti apa? Ya kita ingin anak kita bangun ruput, bangun pagi, terus anak kita lekas mandi, terus sarapan dengan cepat dan tidak perlu kita ngomel-ngomel, dadak buka, dadak gawil-gawil, dadak gulang atau itu ibaratnya seperti itu ya Bu. Betul sekali betul. Tapi kadang kita terlepas kontrol ya. Kita terfokus dengan harapan jangka pendeknya. Tapi butuh ya, kalau harapan jangka pendek, harapan yang harus kita capai pada saat itu juga. Dan kita sebagai orang tua kadang berfokus kalau pengen anak kita jangan sampai hari itu terlambat. Dan apa yang kita lakukan biasanya, orang tua biasanya, ayo Endang, bangun cepat karena takut anaknya tidak sarapan, terus disuapi. Terus jangan ada juga Bu Evi yang kalau tidur nggak bangun-bangun, kadang ada yang diciprati air, ada yang terus bentak-bentak. Ya betul sekali. Biasanya seperti itu, kita fokusnya pada yang saat itu harapan bisa tercapai saat itu juga. Kadang orang tua lupa, tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan itu belum tentu benar. Itu loh Bu Evi. Kalau tadi kan orang tua kadang fokusnya pada harapan jangka pendek saat itu juga. Yang penting anak bisa ke sekolah tidak terlambat. Akhirnya kadang nyuapin, kadang makaikan baju, kadang sepatu dipakai, padahal anak itu sudah bisa sendiri. Nah, Cuma karena terfokus takut terlambat itu, padahal sikap-sikap seperti itu kadang itu tidak baik bagi anak kita. Nah, terus sekarang hubungannya apa Mbak Evi kalau antara jangka pendek, tujuan jangka pendek dengan jangka panjang, dan seperti apa itu? Nah, ini yang menarik begitu. Tujuan harapan jangka pendek, tadi kan kita orang tua pengen anak tidak terlambat, terus dia berusaha semaksimal mungkin
menyuapi anaknya, kadang malah memandiin, terus mengantar ke sekolah agar anak tidak terlambat pada hari itu. Itu kan tujuan harapan jangka pendek. Padahal tadi di awal orang tua kan punya keinginan anaknya besok menjadi anak yang mandiri. Nah, bagaimana anak bisa mandiri kalau sekarang mereka masih disuapi, sekolah diantar. Nah, itu kan hubungannya sangat erat sekali antara hubungan jangka panjang sama jangka pendek. Berarti intinya jika kita melakukan sesuatu di harapan jangka dalam pemenuhan jangka pendeknya itu ya berlebihan dalam artian kita melakukan sesuatu yang negatif, otomatis ada pengaruhnya juga di tujuan harapan jangka panjang. Tidak hanya berpengaruh tapi justru malah menghambat tercapainya harapan jangka panjang. Satu lagi Bu Tuti, tadi Bu Tuti ngendiko kalau kadang kita sambil bangunkan marah-marah ngerubin anaknya, itu kan berarti kita emosi ya. Nah, kita menginginkan anak kita nanti bersikap mempunyai ya betul, mempunyai karakter yang sabar. Tapi kalau kita memberikan contoh marah-marah, cubit, nah padahal kan anak peniru ulung. Orang tua menjadi contoh seperti yang materi yang sebelumnya orang tua itu model. Kalau kita setiap hari marah-marah, bagaimana anak bisa menjadi sana akan meniru ya bagaimana orang tuanya setiap hari marah-marah, dan tentu saja di kedepannya waktu anak menjadi dewasa juga akan meniru apa yang dilakukan oleh ibunya saat itu. betul sekali. Berarti memang benar-benar erat hubungannya. Jadi bisa difokuskan kalau harapan jangka pendek itu bisa menghalangi menjadi penghambat untuk tercapainya tujuan jangka panjang. Jadi masih ingat materi yang kemarin kan makna pengasuhan. Di situ kan ada juga yang kalau kita sebagai orang tua itu menjadi model, menjadi contoh. Di sini kan artinya kita itu sebagai anak itu peniru ulung. Di sini juga ada kaitannya. Jadi kita sebagai orang tua harus berperilaku yang baik. Di sini ada contoh-contoh perilaku orang tua yang bisa dicontohkan anak. Misalnya kita kan tapi harapan jangka panjang menginginkan anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Kita sebagai orang tua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Satu lagi, misalnya kita salah walaupun orang tua, kita berani minta maaf. Nah, kita sebagai tanggung jawab. Mungkin ada contoh lain Pak Evi. Kalau kita ingin harapan panjang, tujuannya di harapan panjang itu orang tua berharap anak menjadi anak yang mandiri. Mungkin kita memberikan contoh, orang tua juga melakukan apapun tidak sedikit-sedikit minta tolong sama orang lain. Kita berusaha untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan kita, gitu ya. Terus ada lagi berarti dengan kalau kita ingin anak kita kelak menjadi anak yang berbakti pada orang tua, kita sembrono, ibaratnya itu. Jadi kita juga harus memberikan contoh, kita sopan, menghargai orang tua, menghormati. Jangan sampai kok di depan orang tua kita ada baik anak itu tapi kita kok bentak-bentak gini ya. Jadi itu contoh yang tidak baik. Tapi kita kalau kepengen anak kita kelak kok bisa meniru kita menjadi orang yang bisa menghargai, menghormati orang tua, kita juga harus sopan, menghargai dan menghormati orang tua kita. Betul sekali Bu Tuti. Dan satu lagi, percaya diri. Nah, kita sebagai orang tua harus yakin dan percaya pada diri sendiri. Itu kan modal utama biar anak juga ke depannya mempunyai percaya diri yang tinggi. Kita berikan contoh. Jadi bisa disimpulkan ya Mbak Emily, kalau kita berharap anak kita bisa melakukan perilaku-perilaku yang kita harapkan, jadi tentu saja itu adalah perilaku yang baik, itu berarti kita melakukannya di saat ini dengan memberikan contoh-contoh yang baik agar apa yang kita harapkan di masa depan anak bisa melakukan perilaku-perilaku itu dengan baik akan tercapai, begitu ya. Jadi masih ingat, orang tua adalah cermin bagi anak. Di sini yang dimaksudkan, anak itu akan selalu teringat bahwa aku nantinya akan seperti apa, seperti orang tuaku. Kalau kita itu memberikan cerminan yang baik, otomatis kan anak akan mengingatnya, orang tuaku seperti itu, dia baik, aku akan meniru. Tapi di sini bukan berarti orang tua mengendalikan anak, beda Bu Tuti. Misalnya, saya contohkan nih,
Misalnya orang tua punya harapan jangka panjangnya nanti anak menjadi sukses. Terus bukan berarti dia harus mengatur anaknya bagaimana anaknya itu Jadi nantinya dokter, ya misalnya, jadi dokter, jadi polisi, terus terbentuk diatur dari awal gitu. ya. Jadi kita tetap Lebih ke perilaku. memberikan ke perilakunya ya yang sukses itu. Intinya yang penting kita memberikan contoh yang baik. Betul Bukan sekali. berarti kita mengatur. Betul, Mengatur atau mengendalikan mengarahkan tidak dia, boleh bukan ya mengendalikan. mengatur atau mengendalikan anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Bukan itu maksudnya toh. Iya, betul sekali. Baik buruknya sifat anak di masa depan tergantung dari bagaimana kita memberikan contoh di masa sekarang. Untuk itu, marilah kita sebagai orang tua memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Walaupun semuanya butuh proses dan waktu, tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi orang tua yang lebih baik. Dan begitu Siap. Demikian Pulinkes edisi kali ini, dan kita jumpa lagi di Pulinkes selanjutnya, tentu saja dengan materi yang lebih menarik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.